Pada episode sebelumnya diceritakan, Avatar Yuan Shen masih terus bertarung melawan praktisi Tesu. Di sana, monster raksasa terus mengeluarkan cahaya pemusnah. Namun, cahaya tersebut tidak mengarah ke Avatar Yuan Shen lagi. Namun, itu mengarah ke tanah. Tapi, tak lama kemudian, bala bantuan dunia Tesu pun segera muncul. Hal ini membuat Xian semakin marah besar. Singkat cerita, Avatar Yuan Shen segera membesar lagi, yang mana ia lebih besar daripada monster raksasa dunia Tesu. Selanjutnya, Xiaoyan menggeprek monster itu sampai hancur berkeping-keping. Lalu, Xiaoyan segera mencari bintang yang rusak untuk memulihkan keadaannya. Dan scene pun berganti. Meskipun energi bintang tidak dapat berbicara, tetapi ketika dia memasuki tubuh Xiaoyan, Xiaoyan bisa merasakan kebencian yang kuat dari bintang tersebut. Namun, bintang itu tidak menargetkan Xiaoyan dan sepertinya malah meminta bantuan kepada Xiaoyan. Segera setelah itu, Xiaoyan pun kembali duduk bersila dan energi bintang pun terus mengalir ke dalam tubuhnya. Dalam pertempuran sebelumnya, Xiaoyan merasa bahwa tubuh Yuan Shen-nya menjadi lebih kuat. Faktanya bahwa tubuhnya dapat meningkat hingga puluhan ribu kaki dan bahkan menjadi lebih besar daripada monster raksasa dunia Tesu. Tidak hanya sosoknya menjadi sangat besar, Xiaoyan menemukan bahwa tubuh Yuan Shen-nya ini juga akan meningkatkan kekuatan pertahanannya seiring dengan ukurannya dan intensitas serangannya juga menjadi lebih stabil. Setelah beberapa saat, Xiaoyan yang duduk bersila perlahan membuka matanya. Energi dan darah yang bergejolak di dalam tubuhnya sedikit tenang, tetapi matanya menjadi lebih suram. Aku sudah mengerti bahwa keinginanmu adalah suatu keharusan. Aku pasti akan membunuh semua praktisi Tesu yang sudah menginvasi dan menggunakan jiwa mereka untuk menebus semua nyawa yang mati di pihak dunia Tesu. Gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Ini adalah janji yang dibuat Xiaoyan untuk bintang itu. Sementara itu, bintang tersebut juga memberikan Xiaoyan kekuatan terakhirnya yang tersisa, dan juga itu merupakan wasiat terakhirnya. Aku harap aku dapat menebus keinginanmu di sini. Akan tetapi, aku masih harus menanggung pembalasan dari seluruh bintang dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Jadi, aku harap tidak ada yang mendesak untuk balas dendam dunia ini. Gumam Xiaoyan kembali. Kemudian, Xiaoyan pun segera menggerakkan tubuhnya untuk pergi dan terus pergi ke bintang-bintang lainnya, serta benua yang sudah dihancurkan oleh dunia Tesu. Tanpa Xiaoyan duga, bintang-bintang yang ditinggalkan ini ternyata masih mengandung sisa energi bintang yang seharusnya dapat mengembalikan tubuh fisik Xiaoyan ke keadaan puncaknya. Namun, aku khawatir bahwa kali ini pihak dunia Tesu pasti akan marah besar, dan aku yakin bahwa mereka tidak akan melepaskan diriku begitu saja. Tapi, meskipun begitu, aku ingin melihat apakah aku bisa membunuh semua praktisi Tesu itu dengan kekuatan tubuh Avatar. Gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Pada saat ini, ada niat membunuh yang kuat di mata Xiaoyan, dan monster raksasa dunia Tesu juga sangat mencolok di laut kehampaan ini. Alasan mengapa Xiaoyan menyeret monster raksasa yang hampir tak berbentuk ini adalah karena dia tahu bahwa ada banyak armor dewa palsu di dalamnya, dan dia menunggu untuk menemukan bintang yang sedikit lebih jauh lalu membedahnya secara perlahan. Meskipun puluhan ribu praktisi Tesu ini telah terbunuh, jika armor dewa palsunya tidak dapat diambil, maka pembantaian yang Xiaoyan lakukan ini tidak akan ada artinya. Terlebih lagi, selain armor dewa palsu yang ada di dalam monster raksasa, seharusnya juga ada lebih banyak informasi inti tentang dunia Tesu yang perlu ditelusuri lebih jauh lagi. Itu adalah hal yang paling membuat Xiaoyan tertarik. Tentu saja, Xiaoyan tidak berniat membiarkan pertumbuhan tubuh Yuan Shen-nya berhenti begitu saja. Sambil terus berurusan dengan sang monster raksasa, itu juga membuat kekuatan tempur tubuh Yuan Shen-nya semakin lebih kuat. Xiaoyan berturut-turut melewati beberapa bintang yang telah dijarah dan dihancurkan oleh dunia Tesu. Dia juga mengumpulkan beberapa sumber energi bintangnya, dan di antara sumber bintang ini, akumulasi kebenciannya semakin kuat dan terus meningkat. Ini bukanlah kebencian sederhana, tapi merupakan raungan dari masa lalu atau sisa-sisa dunia yang melahirkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Dan beberapa bintang ini berharap
agar Chen dapat memenuhi keinginan mereka. Lambat laun, semua keluhan tersebut menumpuk di dalam kepala Xiaoyan. Dan meskipun itu adalah rasa penyesalan, tapi sebenarnya itu adalah kekuatan dunia. Tidak ada perbedaan antara nasib baik atau buruk. Dan kebencian yang terkandung dalam bintang ini juga merupakan kekuatan dunia. Setelah beberapa saat, ketika melihat monster raksasa dunia Taisu yang diseret di belakangnya tidak memiliki aura kehidupan, mata Xiaoyan pun sedikit menyipit. Pada saat ini, sudah ada jarak tertentu dari bintang yang sebelumnya dihancurkan, dan debu bintang pun perlahan muncul di depannya. Xiaoyan bermaksud untuk sepenuhnya membongkar dan menguasai raksasa ini di dalam bintang tersebut. Bagaimanapun juga, dengan membawa sang monster yang sangat besar ini, bahkan dalam kehampaan yang begitu luas, itu masih terlalu mencolok. Sementara tubuh Yuan Shenya sedang berputar-putar mengelilingi berbagai bintang bersama si monster raksasa di kehampaan wilayah barat lainnya. Bahtera yang Xiaoyan dan sang ratu kendarai sudah meninggalkan domain bintang patah dan memasuki kedalaman ekstrim utara. Namun ternyata tempat ini tidak segelap dan sekosong yang Xiaoyan bayangkan. Akan tetapi banyak terdapat benda-benda yang hancur. Kebanyakan adalah meteoroid, disusul dengan sisa-sisa berbagai benda yang sulit untuk dihilangkan. Itu merupakan bukti terakhir keberadaan di dunia ini. Dari semua ini, mayat beberapa raksasa adalah yang paling luar biasa. Mereka tidak membusuk dalam kehampaan yang luas ini, tetapi secara bertahap menghilang dengan kecepatan yang cukup lambat. Ratu, aku memiliki sebuah pertanyaan, ucap Xiaoyan yang terus duduk menghadap sang ratu sambil minum teh hangat. Segera, sang ratu pun mengangkat alisnya yang indah. Ia menatap Xiaoyan dan menunggunya dengan tenang sampai Xiaoyan kembali berbicara. Bahkan, terlepas dari wibawanya sebagai seorang ratu, pada saat ini, sang ratu tidak memiliki aura apapun. Ia tampak sangat lembut dan sepertinya mengerti semua niat Xiaoyan ini. Yang disebut keabadian, dapatkah itu benar-benar hidup selamanya? Tanya Xiaoyan sambil menyaksikan mayat-mayat yang muncul di sekitarnya. Atau puing-puing yang pernah ada sebelumnya. Xiaoyan tampaknya terus memikirkan hal ini. Segera setelah itu, sosok sang ratu juga mulai memandangi kehampaan di sekitarnya dan menghela napas berat. Lalu, kemudian dia pun menjawabnya dengan lembut. Seperti yang kamu lihat di sini, faktanya tidak ada yang namanya keabadian. Tentang segalanya, makhluk hidup dan dunia seperti tempat lahirnya kehidupan. Itu hanyalah sementara, jawab sang ratu sambil tersenyum. Bertumbuh berarti bangkit. Dari yang awalnya sangat teratur, secara bertahap menjadi kekacauan. Dan dari kemakmurannya akan menjadi binasa. Bahkan, aku sendiri tidak berani menyebutkan bahwa dunia ini juga merupakan keabadian, ucap sang ratu dengan perlahan. Jika melihat sungai waktu yang panjang, itu sangat tidak mungkin. Jadi, apa yang ada di sini, itulah kenyataannya. Dan dengan bukti bahwa kamu menjadi reinkarnasi Zuzang, maka itu berarti keabadian adalah hal yang fana, ucap sang ratu dengan lembut. Meskipun aku tidak dapat mencapai ranah tertinggi seperti Zuzang, secara kasar aku masih dapat merasakan bahwa perubahan besar yang tak terbendung dari dalam tubuhmu telah dimulai, ucap sang ratu kembali. Dan dia tampaknya juga menghormati Xiaoyan. Jika dunia dibandingkan dengan kehidupan, maka kehidupan ini akan segera berakhir. Tentu saja, perasaan ini tidak benar, karena keadaan dunia sensi saat ini bisa dikatakan sudah seperti puncak, dengan orang-orang kuat yang sering muncul, dan jumlahnya telah mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya, ucap sang ratu. Pada saat ini, sepertinya apa yang sang ratu katakan itu saling bertentangan, dan ada beberapa pertanyaan yang bahkan dia sendiri tidak memiliki jawaban pasti di dalam hatinya. Jadi, sang ratu pun ragu apakah jawabannya ini sudah tepat atau belum. Di sisi lain, Xiaoyan sendiri ternyata mendengarkan dengan serius analisis sang ratu. Akan tetapi, dia harus mengagumi kombinasi tentang informasi sang ratu ini. Di dalam hatinya dan dampaknya, kemungkinan si nomor 6 adalah sang ratu ini tidak terlalu tinggi, bahkan hampir sangat kecil. Tentu saja, jika Xiaoyan tidak mempertanyakannya, sang ratu mungkin akan menyadarinya ketika dia menerima informasi dari dunia luar. Dan jika itu terjadi, situasinya pasti akan berubah drastis.
tidak ada keabadian sama sekali di dunia ini. Yang disebutkan keabadian pada dasarnya bergantung pada sungai waktu yang panjang. Dan di tahun-tahun yang selama ini dilalui, kehidupan tidak mungkin damai selamanya, ucap sang ratu yang kembali menjelaskan. Keberadaan kehidupan selalu meningkat, dan pertumbuhan yang teratur menjadi perang yang tidak teratur. Bahkan, jika tidak ada perang, dunia itu sendiri akan dirombak karena persaingan sumber daya, ucap sang ratu dengan perlahan. Kemudian, akibat perpecahan tersebut, terbentuklah lingkaran kehidupan tertentu yang terus berputar-putar. Tapi, kali ini, perubahan besar tidak datang dari dalam dunia utama. Aku merasa bahwa itu datang dari kekuatan yang lebih mengerikan, ucap sang ratu kembali. Segera, Xion pun sedikit mengangguk ketika mendengarkan kata-kata itu. Meskipun analisisnya tidak cukup jelas dan langsung pada intinya, seperti info dari domain dewa kekacauan. Tapi, itu memiliki arti dan maksud yang serupa. Namun, pada saat sedang enak-enaknya membicarakan berbagai hal serius, tiba-tiba terdengarlah getaran dahsyat dari bawah Bahtera. Seolah-olah ada sesuatu yang menghantam Bahtera dengan kuat. Ada apa ini? Ucap Xion yang tiba-tiba berdiri dan langsung melihat sekeliling. Dalam pandangannya ada banyak puing-puing yang pecah, tetapi tidak ada makhluk hidup yang terlihat dan tidak ada badai kehampaan di sini. Tentu saja, jika ada badai, puing-puing yang rusak ini tidak akan bisa tenang. Xion, pertahanan Bahtera mengalami kerusakan dan serangan terhadap Bahtera barusan itu cukup kuat, ucap sang ratu yang juga segera memandangi sekitarnya. Akan tetapi, Bahtera itu hanya terdiam sesaat dan terus melaju ke depan. Tapi, ketenangan itu tidak bertahan lama. Bahtera yang mereka kendarai kembali bergetar hebat. Seluruh lumbung kapal pun berguncang hebat dan ujungnya tampak dipukul dengan keras. Untungnya, perlindungan di luar Bahtera langsung diperkuat oleh sang ratu. Dan pada saat ini, pelindung cahaya redup terlihat muncul di seluruh Bahtera. Apa yang terjadi? Tapi, tampaknya aku sangat familiar dengan ini. Itu adalah gelombang energi yang tersisa dari kekuatan inti guntur. Ucap Xion yang segera menemukan lokasi yang diserang kali ini. Ia memeriksanya dan langsung menyadarinya. Menurut informasi, kekuatan dunia yang ada di kedalaman paling utara adalah akumulasi peringkat kedua. Guntur itu sangatlah cepat, tetapi aku tidak menyangka bahwa aku tidak dapat melihatnya meskipun dengan sekilas, ucap sang ratu dengan kagum dan ada kejutan di matanya. Kemudian, pada saat yang sama, tidak jauh dari sana, mayat monster yang tak dikenal yang hampir setengah tubuhnya menghilang tiba-tiba meledak dan menyebabkan gelombang di kehampaan. Tidak hanya itu, terdengar suara keras. Lalu, potongan daging dari mayat itu pun bertebarangan ke segala arah sampai pada akhirnya menghilang. Jika diperhatikan dengan teliti, ada banyak energi di sekitarnya. Lihat, seperti yang diharapkan, itu adalah gerakan dari guntur yang tidak bisa ditangkap oleh mata ini. Apakah itu berarti kita berada di wilayah kedalaman sekarang? Ucap Xion yang sikapnya kini menjadi penuh kebahagiaan. Tepat ketika Xion melihat sekeliling, jika bukan karena serangan mendadak ini, segala sesuatu di sekitarnya pasti akan sangat damai. Tapi, jika ini benar-benar dilakukan oleh inti guntur, mata Xion pun bersinar terang saat menyaksikan kemampuan seperti itu. Guntur itu sungguh sangat cepat dan siap, gumam Xion sambil menyeringai. Dan setelah itu, tatapan Xion pun tidak pernah lepas dari kehampaan. Dan dia mencoba untuk melihat apakah dirinya bisa menangkap sedikit saja jejaknya dengan mata telanjang. Tetapi setelah cukup lama, masih ada ledakan ketika suasana sangat sunyi. Serangan tersebut mengenai Bahtera berkali-kali lagi, tapi untungnya kekuatannya tidak terlalu besar, sehingga hanya menyebabkan kerusakan pada pelindung luar, dan bahkan dengan serangan yang terus-menerus, masih ada waktu untuk memperbaikinya. Hanya saja, Xion dan sang ratu menemukan masalah baru. Jika inti guntur tidak menyerang secara sadar, maka dia sepertinya secara pasif menyerang benda bergerak dengan cara ini. Pada saat Bahtera terus memasuki lingkungan yang kacau balau, secara perlahan jumlahnya jauh lebih sedikit. Tetapi, jika diperhatikan dengan teliti, bukan berarti jumlahnya lebih sedikit, tetapi semuanya hancur menjadi puing-puing dan mengambang dalam kehampaan. Bahkan, sebelumnya, akumulasi penyerangan inti guntur terhadap Bahtera itu
berangsur-angsur menjadi hal biasa. Namun kini tidak ada cara untuk menghindarinya, sehingga Xion pun hanya bisa melihatnya dengan kesal dan terus bergerak maju. Untungnya tidak ada badai kehampaan, karena jika kekuatan tersebut muncul di sini dengan kekuatan seperti itu akan sangat sulit untuk dihadapi. Seperti yang kamu inginkan, ada badai kehampaan super di depan sana, ucap sang ratu sambil memandang Xion dengan malas. Dan tampaknya dia tahu bahwa itu adalah kekhawatiran terbesar Xion dalam perjalanan ini. Apakah kau tahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Benar, kita hanya bisa berusaha bertahan, ucap Xion sambil tersenyum masam. Hei, ayolah, jangan takut, ucap sang ratu yang sepertinya memiliki tindakan pencegahan terhadap kecemasan Xion. Di sisi lain, Xion pun menjadi sedikit lega, dan dia mulai berpikir bahwa sang ratu ini seperti halnya Ratu Yuan-Er di dunia Suanin. Pada dasarnya, mereka tidak terlalu khawatir tentang masalah apapun di sepanjang perjalanan, dan selalu membuka jalan bagi Xion ini. Memang ada satu penanganannya, dan itu adalah membiarkan alam mengambil caranya. Bahkan, jika kamu bereinkarnasi, keberuntungan akan senantiasa membantumu. Jadi, jangan takut, ucap sang ratu dengan serius dan menatap Xion dengan pandangan yang menghibur. Biarkan alam mengambil caranya, gumam Xion di dalam hatinya. Kali ini, dia benar-benar ingin bertanya, apakah semua ini serius? Bahkan, jika dirinya adalah reinkarnasi dari sang dewa tertinggi dan memiliki kekuatan dunia yang relatif kuat, tidak mungkin semuanya diselesaikan dengan keberuntungan. Hei ratu, bukankah itu terlalu menunda-nunda? Tanya Xion sambil tersenyum kecut. Ini bukanlah masalah besar, tetapi kita tidak punya pilihan selain memaksakan diri. Jangan khawatir, percayalah pada kekuatan Bahtara ini. Aku telah secara khusus meningkatkannya. Meskipun itu adalah pada kehampaan super, jika kita beruntung, kita seharusnya dapat mempertahankan setengahnya, ucap sang ratu dengan sungguh-sungguh. Namun, ketika Xion mendengar ini, wajahnya malah terlihat suram, dan sosoknya pun terlihat terdiam beberapa saat. Hayolah, apakah kamu tidak memiliki kepercayaan diri? Ini hanyalah badai kehampaan, dan jika kita mati di sini, aku akan dimakamkan bersamamu sebagai suami istri yang putus asa. Bukankah itu indah? Ucap sang ratu sambil menutup mulutnya dan tertawa lepas. Dalam hal ini, tampaknya sang ratu masih berpikir untuk bercanda kepada Xion. Kita masih harus berurusan dengan energi guntur yang tak terlihat, dan secara bersamaan harus menghadapi badai kehampaan juga. Ratu, bisakah kita benar-benar selamat dari malapetaka ini? Tanya Xion yang tampaknya serius, dan ada jejak kekhawatiran di matanya. Kita tidak akan tahu sampai kita mencobanya, ucap sang ratu yang segera mengangkat bahunya, seolah-olah tidak peduli. Sementara itu, Bahtara tidak berhenti karena percakapan mereka, dan terus bergerak menuju badai kehampaan di depan. Untuk sementara waktu, seolah-olah tidak ada kesempatan bagi Xion untuk menyesalinya. Di sisi lain, guntur yang tak terlihat masih membombardir lubuk kapal dari waktu ke waktu, dan frekuensinya menjadi semakin tinggi. Lalu kemudian, seluruh Bahtara pun mulai bergetar hebat, yang menandakan bahwa mereka telah memasuki badai kehampaan super. Ini mencakup jangkauan yang sangat luas, dan tidak mungkin untuk melewati badai kehampaan ini dengan selamat. Selain itu, sang ratu tampaknya juga tidak memiliki persiapan apapun, dan dia hanya membawa Xion untuk memaksanya masuk secara bersamaan. Pada saat ini, Xion berdiri di haluan kapal, dan dengan posisinya yang berada di tengah badai, ruang di sekitarnya seolah-olah tampak kosong, tetapi secara visual menjadi lebih lambat. Oleh karena itu, Xion akhirnya mampu melihat cahaya guntur yang berkelap-kelip yang hampir tidak terlihat di sampingnya. Namun, pada saat berikutnya, Bahtara pun tiba-tiba melonjak. Kali ini, gerakannya jauh lebih intens dari sebelumnya. Bahkan, muncul banyak retakan pada tirai tipis yang melindungi Bahtara di luar. Akan tetapi, dengan lambaian jubah lengan baju sang ratu, seberkas cahaya tiba-tiba bersinar di sekitar ujung pelindung yang telah diperbaiki. Dan dia sekali lagi berhasil mengurangi kerusakannya. Hampir saja pelindungnya hancur. Jika aku telat sedikit saja, kita pasti akan habis oleh badai mengerikan itu.
ucap sang ratu sambil tertawa. Dan begitu suaranya keluar, Bahtara pun kembali bergetar dan sekali lagi dibombardir oleh guntur yang hampir tak terlihat. Pada saat ini, pelindung tirai cahaya itu mengeluarkan suara berderak yang lebih kencang dan ada banyak retakan dari sebelumnya. Sang ratu yang ada di dalam Bahtara pun tidak menduga bahwa guntur ini akan menjadi sangat brutal dan posisi mereka masih di dalam badai mengerikan ini. Tentu saja, bagaimana sang ratu bisa menahan pandangan serius di mata Xiaoyan? Dalam kehampaan ini, ada badai hebat serta guntur yang tidak terlihat. Sepertinya tidak ada cara untuk menahannya. Lalu, setelah pelindungnya dihancurkan, Bahtara pasti akan dibombardir oleh keduanya. Di bawah badai kehampaan super, bahkan jika Bahtara ini sudah diperkuat dan dikunci oleh sang ratu, masih mustahil untuk menahan kekuatan sekeras itu pada saat yang bersamaan. Bahkan, sebelum memasuki badai, guntur transparan sudah menghantam Bahtara berkali-kali. Tetapi, dengan banyaknya puing-puing di sekitar, serangan guntur itu pun tidak menghantam Bahtara dengan akurat. Dan jika guntur bukanlah serangan sadar, maka guntur itu ada dalam gerakan menyerang. Namun, pada saat ini, Bahtara telah memasuki badai, dan kecepatan gerakannya jelas langsung dipercepat. Sehingga, frekuensi serangan dari guntur pun tidak hanya menjadi lebih tinggi, tetapi juga kekuatannya menjadi semakin meningkat. Jika kita tetap diam, kita mungkin dapat menghindari hal semacam ini, gumam Xiaoyan. Akan tetapi, ketika dia melihat puing-puing yang tak terhitung jumlahnya di sekitar, dia menyadari bahwa semua meteorit itu mengamuk di bawah badai kehampaan super ini, termasuk Bahtaranya. Di tengah badai kehampaan, Xiaoyan sebenarnya masih percaya dengan kekuatan Bahtaranya sendiri untuk melawan dan terus bergerak maju. Tentunya, keyakinan itu diperlukan untuk melewati badai yang tidak teratur tinggi secara paksa. Lalu, jika Xiaoyan menyerah di tengah jalan, dia harus memikirkan ide yang lebih berani. Cobalah, itu pasti akan sangat menyenangkan, ucap sang ratu sambil tersenyum. Tampaknya, ia juga mengerti maksud dari tatapan Xiaoyan ini. Dan menurut keputusan Xiaoyan ini, seolah-olah merupakan permainan yang tidak relevan. Kemudian, sebelum dapat berbicara, sang ratu pun tiba-tiba melepaskan kendali Bahtaranya dalam sekejap mata. Bahtara itu pun kehilangan keseimbangannya. Dan dengan cepat, seluruh Bahtara mulai terlempar dengan keras. Puing-puing dalam badai mulai bertabrakan dengan Bahtara. Dan ledakan pada pelindung juga terus bergema. Hanya saja, dibandingkan dengan guntur yang tak terlihat, ketika puing-puing ini bertabrakan dengan pelindung, kekuatannya ternyata tidak cukup untuk menimbulkan ancaman. Kali ini, Dragon Xiaoyan berdampak bagus. Serangan dari guntur telah menghilang. Pergerakan Bahtara juga menjadi cukup intens. Bahkan kini, Bahtara sudah sepenuhnya menjadi bagian dari badai, hanya mengikuti arus. Itu hanya mengandalkan kekuatan perlindungannya. Tidak hanya itu, Xiaoyan juga mendapatkan keuntungan lain, yaitu sulit bagi badai kehampaan super ini untuk menghancurkannya dalam waktu singkat. Cara seperti ini mungkin memang bisa menghindari terjangan energi guntur, tapi itu benar-benar kehilangan arah. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ke rumah Pak Anton bikin anyaman tikar. Sebelum nonton, rokoknya jangan lupa dibakar.加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。